المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والسدس فرد سبعة الأم مع الولد. Wasudusu utawi bagian seperenam iku fardu sab'atin bagiane wong pitu rupane al-ummi ibu ma'al waladi ing dalem sertane anak awwaladil ibni utawa anake anak lanang awis naini utawa wong loro faso'idan moko halih sak mendhuwur faso'idan moko halih sak mendhuwur minal ikhwati saking pira-pira dulur lanang wal akhawati lan pira-pira dulur wadon wala farqah lan ora ono beda iku maujud ora ono beda iku maujud bainal asyiqai ing dalem antarane pira-pira kandung bainal asyiqai ing dalem antarane pira-pira kandung wa ghairihim lan sakliyane al asyiqa wa ghairihim lan sakliyane al asyiqa wala baina kaunil ba'di lan ora ono bedane ing dalem antarane anane sebagian lan ora ono bedane ing dalem antarane anane sebagian iku kaza koyok mengkene wal ba'dih lan anane sebagian iku kaza koyok mengkene wa huwa utawi as-sudus ai-sudusuh tegese bagian seperenam ai-sudusuh tegese bagian seperenam iku lil jaddati kaduwe mbah wadon iku lil jaddati kaduwe mbah wadon inda adamil ummi ing dalem nalikane ora anane ibu ing dalem nalikane ora anane ibu walil jaddataini lan kaduwe mbah wadon loro walil jaddataini lan kaduwe mbah wadon loro wasalasih lan telu mbah wadon wasalasih lan telu mbah wadon. Bismillahirrahmanirrahim. Wasudusu fardu sab'atin al-ummi ma'al walad awwaladil ibni awis naini faso'idan minal ikhwah wal akhawat. Kemudian berikutnya bagian ahli waris dari bagian pasti yaitu 1/6. 1/6 ini adalah bagian yang dimiliki oleh 7 orang. Ini lebih banyak dari sebelumnya gitu. Bagian 1/6 ini yang pertama adalah didapat oleh seorang ibu dengan catatan ma'al waladi ketika ibu itu bersamaan dengan seorang anak. Yang perlu sampean perhatikan ya. Dari kemarin sebelumnya dan sebelumnya itu kita bahas anak, bahas bapak, bahas mbah, bahas istri, bahas suami, itu semua diukur statusnya dari mayit. Kalau saya bilang anak berarti anak yang dimaksud ya anaknya mayit. Kalau saya bilang mbah berarti ukurannya mbahnya mayit. Ini biar tidak salah paham sampean. Pokok semua status yang berada dalam bab mawaris itu ukurannya dinisbatkan kepada mayit semua.
Kalau nanti status itu zaujah berarti istri, suaminya berarti yang mati, gitu ya. Kalau nanti ada status jaddah, mbah perempuan, atau jaddun, mbah laki-laki, maka jelas yang menjadi mayit itu cucu. Paham ya? Ukurannya dari si mayit. Kalau nanti dibilang abun, bapak, berarti jelas yang mati itu anak. Berarti anak itu mayit. Kesimpulannya, kalau ada bapak, istilah bapak berarti bapaknya mayit. Kalau anak, anaknya mayit. Kalau saudara perempuannya mayit. Semua itu nisbat ke mayit semua. Pun ini biar sampean itu tidak kacau pemahamannya kalau sampean tidak memperhatikan hal yang semacam ini. Ini bagian pertama, kata tadi dari 1/6 itu dimiliki oleh al-um, ibu. Berarti siapa ini ibu? Ibunya si mayit. Ma'al waladih, ketika ibu ini bersamaan dengan anak. Anaknya siapa? Anaknya mayit, berarti cucunya ibu ini. Nah ini kalau udah sampean perhatikan, dikira anak ini anaknya ibu. Lalu terus status ibu yang mati siapa? Kan bingung nantinya. Pertama itu ibu. Kalau ibu itu bersamaan dengan anak, berarti anaknya mayit masih ada. Awaladil ibni, atau anaknya anak laki-laki dari si mayit, berarti cucunya mayit masih ada. Awis naini fasoidan, atau 2 orang lebih dari golongan saudara perempuan atau saudara laki-laki dari si mayit. Lemen apolong kebini kabeda. Artinya ibu ya bersamaan dengan anak, atau ibu bersamaan dengan cucu, atau ibu bersamaan dengan saudara perempuan atau laki-laki dari si mayit, maka bagian si ibu mendapatkan 1/6. Dan ini berdasarkan turun Gusti Allah dalam Quran, wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus. Jadi kangkui kedua orang tua si mayit, masing-masing dari keduanya, entah bapak entah ibu, itu dapat bagian 1/6 mimma tarok, dari harta tinggalan. Ingkana lahu walad, apabila mayit itu memiliki seorang anak. Terus waladul ibni itu diambil dari mana? Wong di Quran hanya menyebutkan ingkana lahu walad, berarti anak, cucu tidak disebut. Nah ini ijma, kesepakatan para ulama, apabila dikatakan al-walad maka mencakup waladul ibni, mencakup cucu. Berarti dalam Quran kata al-walad itu mengandung makna anak kandung, atau anak sebapak, atau cucu dari anak kandung. Anak dari anak kandung, cucu dari si mayit, gitu ya. Jadi itu catatannya. Men ibu abareng sareng beberapa orang tadi, maka mendapatkan bagian 1/6. Wala farqa bainal asyiqqai wa ghairihim wala baina kaunil ba'di kadza wal ba'di kadza. Terus dalam masalah status ini tidak ada perbedaan. Baik di situ saudara perempuan tadi itu tunggal kandung atau bukan tunggal kandung. Misalkan mayit itu endik tretan. Tretan ini kan mencakup ale atau bayu, menbini, menlaki, di situ caca atau beale. Baik tretan itu satu kandung, sebapak seibu dengan mayit, atau tunggal bapak berarti satu bapak dengan mayit, atau tunggal ibu berarti satu ibu dengan mayit. Pokok intinya menbedah ibu di sana masih hidup, ibunya si mayit, paski bedah anak dari si mayit atau saudara-saudaranya si mayit masih ada,
maka bagian si ibu dapat 1/6. Wa huwa as-sudus lil jaddati 'inda adamil Kemudian yang kedua, orang yang mendapatkan bagian 1/6 adalah embah perempuan. Jaddah ini juga mutlak, baik embahnya ibu atau embahnya dari jalur bapak. Pahami maksudku lagi? Ibu dari ibu atau ibu dari bapak. Mudeng kan? Bapak sampean kan di emak, eman sampean kan di emak ya. Jaddah ini berarti pokok mbah wadon, mbah bini. Baik mbah bini itu ibunya ibu atau ibunya bapak. Lah jaddah ini juga dapat bagian 1/6 ketika tidak adanya ibu si mayit. Kenapa? Karena kalau nanti ada ibu si mayit, jelas mbah itu tidak dapat. Karena masih ada ahli waris yang lebih dekat dari si mayit. Paham ya? Contoh misalkan si A ini kemate. Si A ini kemate kan. Ternyata ibunya masih ada. Mbah perempuannya masih ada. Paham lagi? Kalau ibunya masih ada, tentunya deki mbah itu tidak akan dapat. Kenapa? Jalannya ditutup sama ibu yang berada lebih dekat dari si mayit. Paham maksudnya? Tambek sareng ibu ini. Jadi andaikan ibu itu tidak ada, maka di situ dapat. Lah kok nanti ibu itu ada, maka jelas tidak akan dapat, karena jalurnya mbah itu dapat warisan jalur ummuwah gitu dari jalur keibuan. Kok nanti terhalangi oleh ibu, maka di situ tidak akan dapat warisan. Jadi syaratnya memang harus inda adamil ummih, ketika tidak ada ibu. Walil jaddataini wassalas, dan ini bukan hanya satu mbah. Kalau di situ mayit memiliki 2 mbah atau bahkan 3 mbah sekalipun, maka semuanya yastarik nabis sudus, sama-sama mendapatkan bagian 1/6, sama rata, semuanya dapat 1/6. Wali bintil ibni ma'a binti sulbih, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.